Akhirnya ya, MPV kesukaan bapak-bapak slow di Indonesia sudah hadir lagi. Dan inilah sebuah Nissan Serena C28. Yuk kita bahas. Oke, jadi di sebelah saya sudah ada sebuah Nissan Serena C28. Bahkan ya, ini bukan tipe yang biasa, bukan Highway Star, bukan X, apalagi XV. Ini adalah sebuah tipe tertinggi yang baru hadir di generasi C28, yaitu adalah Nissan Serena e-Power Luxion. Ini tipe atau kasta tertinggi yang sekarang ada di keluarganya Serena. Nah, tapi sebagai disclaimer, mobil ini tuh belum dijual di Indonesia untuk saat ini. Jadi semacam preview lah. Kalau kalian ingat tahun lalu, itu ada Nissan Terra, ada Kicks yang versi improvement sama Leaf yang versi improvement, itu kan juga hadir di Gias, tapi nggak langsung dijual. Sama, statusnya masih seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita akan bahas apa aja yang menarik dari mobil ini, karena so far pasti akan dijual. Pertama dari wajah depannya, karena ini kentara banget berubahnya. Kalau dari C26 ke C27, itu masih Q desainnya masih kelihatan ya, apalagi di bagian depan. Tapi kalau C28 ini berubah total. Lampunya sekarang kayak ngumpet nih. Ada di grill V-Motion-nya. Nah, V dari mana? Ini V-Motion nih. Ini V-Motion yang versi terbaru atau bahasa desain V-Motion yang terbaru. Nah, lampu utamanya di sini 1, 2, dan 3 dan semuanya ini proyektor ya. Ada chrome-chrome di sini. Ini semacam kayak di era lampu sen gitu ya. Dan chrome-chrome di sini itu kayak nyaru di dalam si grillnya. Logo Nissan-nya udah logo yang baru, walaupun nggak kelihatan flat ya. Dan di sini ada kameranya yang artinya dia tetap ada kamera 360 derajat. Sensor parkir di depan juga ada, di samping juga ada. Dan fog lamp-nya itu pindah ke sini ya. Agak sedikit ngumpet. Yang di sini dia kasih ornamen yang buat pemanis saja warna hitam. Cakep nggak sih? Kalau menurut saya cukup cakep ya, karena dia seperti Baby Elgrand, tapi yang versinya dia lebih modern. Kita lihat ke bagian sampingnya. Nah, kalau kalian lihat bagian sampingnya, ini masih Q design ala C27, masih beberapa kelihatan. Pertama, nih, kalau kalian perhatiin, desainnya ini ada kaca segitiganya juga masih mirip dengan Serena-Serena yang kemarin-kemarin ya. Ada ornamen dan ada tulisannya Serena. Velgnya dia pakai ring 16. Profilnya 205/65 dan dia bannya pakai Bridgestone Turanza. Spionnya dikasih warna hitam ya, sama seperti dengan atapnya. Dan dia tentu aja ada kameranya, karena tadi depan juga ada, samping tentu juga ada. Handle pintunya, tombol-tombolnya, ya masih sama kayak Serena yang C27 ya. Dan kalau kita lihat ke belakang, shape-nya ini masih kelihatan mirip dengan C27. Tapi di bagian ujung belakang sini, di samping, dia itu ada tambahan sensornya. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh ada kameranya, yang artinya mobil ini dapat ProPilot 2.0, yang kalian bisa tuh hand off waktu kecepatan sekitar minimal 40 km per jam dan jalannya itu lurus. Selain itu mobil ini juga bisa parkir sendiri alias punya ProPilot Park dan dia punya memorinya loh. Plus ada satu lagi, yaitu dia punya forward collision assist yang kalau kita pakai dia bisa menghindari obstacle. Terakhir nih, windshieldnya dibandingkan rival dia yang paling gede dan klaimnya sih dia bisa memecah angin dengan lebih baik. Nah, untuk kali ini Nissan Serena itu dapat opsi e-Power dan masuk ke Indonesia. Nah, teknologi e-Power-nya itu pakai mesin yang berbeda dengan Nissan Kicks. Dia pakai mesin HR14 DDE. Jadi 1400 cc, 3 silinder untuk membangkitkan tenaga ke baterai sehingga baterainya itu bisa menyupport listrik kepada motor listrik EM57. Yes, EM57 itu motor listriknya Nissan Leaf dan juga Nissan Kicks yang lama. Tenaganya sekitar 163 PS dengan torsi 315 Nm. Mantep kan? Yang lama kan kalau mesin MR20 cuma sekitar 150-an dan torsinya cuma 200-an Nm. Tapi sayang kita nggak bisa buka kap mesinnya. Nah, kalau kita lihat bagian belakangnya, sekarang dia kelihatan lebih tegak lagi ya dibandingkan dengan yang si C27, dan lampunya tetap di pilar D, khasnya Serena. Di sini ada reflektornya dan sensor parkirnya 1, 2, 3, 4 titik. Yang menarik,
pintu yang bagian belakang itu masih bisa kebuka separuh. Jadi kalau kalian mungkin garasinya nggak terlalu gede, butuh buka bagasi belakang buat ambil barang doang, kan bisa buka di bawah logonya Nissan-nya. Dan emblemnya juga masih ada emblem e-Power serta emblem Luxion-nya. Nah, yang penasaran kita mau lihat ke dalam nih. Ntar kita lihat ke dalam yuk. Oke, kita masuk di dalam interiornya dari sebuah Nissan Serena C28 e-Power Luxion. Wow, ini nuansanya udah beda ya kalau kita bandingin dengan C27. Udah nggak ada panel instrumen bertingkat di situ ya. Karena panel instrumennya sekarang jadi layar di sini. Ukurannya sekitar 12-an inci, termasuk juga si sistem infotainmentnya sekitar 12,3 inci. Nah, kita nyalainnya bisa di sini seperti ini. Kita juga bisa lihat kameranya karena di sini ada kamera 360, dia nyala ya, Nissan Intelligent Mobility. Kita bisa lihat di sini, dan untuk controller AC-nya ada di bagian sini. Dia ada tombol-tombol yang putar-putar seperti ini dan tekan-tekan seperti ini untuk blower dan juga suhunya, tapi untuk beberapa pengaturan ini dia masih yang pakai sensor touch gini ya. Sayang sih ya, ini agak sedikit distracting. Dan di sini kelihatan dia punya ventilated seat atau kursi dengan pendingin. Cakep ya. Tuas transmisinya di mana? Tuas transmisinya ada di sini, bukan tuas tapi tombol P, R, N, dan juga D. 2023 gitu loh. Jadi harus tombol seperti ini biar modern. Dan di sini ada e-pedal untuk aktivasi e-pedalnya, termasuk untuk EV mode karena ini e-Power ya. Bagian tengah sini masih ada tempat-tempat penyimpanan lagi, colokan Type C, Type A di sini bisa buat ngecas-ngecas. Dan di sini bahan dashboardnya kelihatan premium ya, dia pakai soft touch dengan jahitan asli, cup holder ada di kanan dan juga di kiri. Kisi AC-nya di sini dan ini bahannya kayak kayu-kayu gitu ya. Cakep. Ada tempat penyimpanan di sini lagi dan glove box-nya gede. Ya nggak gede-gede amat, tapi posisinya agak di bawah ya. Nah, di sini dibandingkan C27 dia nggak lubang ya, nggak ada lorongnya. Dia pakai konsol yang gede banget seperti ini dan kita bisa taruh-taruh barang di sini ya tentunya. Tapi dia ini mati, nggak bisa mundur maju kayak yang versi di bawah Luxion. Setirnya dia pakai setir yang sudah berbalut kulit dan dia flat bottom seperti ini. Ini desain baru ya. Dan kalau kalian perhatikan ada untuk profilernya di sini, untuk ACC lebih tepatnya, dan sebelah kiri untuk audio dan juga untuk MID-nya. Sebelah kanan juga masih ada tombol-tombol yang lain. Dan untuk electronic parking brake-nya dia ada di sebelah sini dengan brake hold-nya. Jadi udah nggak pakai parking brake yang injek-injek kaki lagi. Di atas dia pakai sun visor yang sama seperti Serena yang lama, ada lubang-lubangnya seperti ini. Dan di sini ada lampunya. Sayangnya masih kuning. Ada tombol SOS, jadi mirip sama yang Korea-Korea itu ya. Dan di sini dia ada kaca spion tengah yang sudah elektrokromatik. Dan juga ada slot micro SD yang artinya dia sudah punya dashcam yang terintegrasi di sini, di dalam sini ya. Cakep lah. Kursinya, dia pakai kursi yang diklaim itu sudah didesain baru. Dan klaimnya itu bisa bikin kita yang naik itu lebih nggak capek karena lebih stabil ya. Kita lihat ke bangku baris keduanya yuk. Oke, kita masuk ke bangku baris keduanya. Ada pegangan kayak biasa. Dan kita tutup aja. Nah, kursinya masih dapat yang captain seat. Oke ya. Dan pengaturannya tentu masih bisa lega banget ya. Kita bisa maju mundur kayak gini, paling maju sampai paling mundur. Dan kita juga bisa yang mendekat nih. Oh, ini masih bisa recline juga ya. Kita coba yang mendekat ke samping. Nah, kayak gini nih. Bisa deket atau social distancing. Seperti ini. Nah, di bagian atas, dia itu ada mejanya. Dan ini cup holder ya. Bisa dibuka seperti ini. Bisa taruh-taruh barang kanan kiri. Seperti ini. Kalau nggak perlu, dilipat. Di bawah masih ada kantong. Dan di sini ada colokan buat ngecas. Masih ada kantong-kantong lagi di sini. Sebelah kiri juga masih sama. Dan di sini ada colokan AC 1500 watt. Yang sebenarnya ini bisa jadi V2L ya. Menarik nih. Gangnya ada di bagian tengah seperti ini. Buat orang masuk ke belakang lewat tengah juga bisa. Dan kalian perhatiin di sini ada tombol ini buat ventilated seat-nya. Jadi sampai di belakang dia dapat ventilated seat. Mantap kan ya. Di atas ini ada controller buat si AC-nya. Ada lampu-lampu lagi. Dan kisi AC-nya ada di kanan dan kirinya. Emang sayang nggak ada sunroof ataupun panoramic sunroofnya. Dan dia masih ada sunshade yang seperti ini.
yang udah ada dari C27. Oke, kita udah ngelihat eksterior dan interiornya, dan kita sampai di kesimpulan. Buat siapa mau beli, tentunya buat bapak-bapak family man ya, yang kepengen sebuah boxy MPV yang nggak terlalu gede, nggak segede ukurannya Elgrand atau Alphard. Secara dimensi, panjangnya mobil ini tuh lebih pendek sekitar 5 mili, dan itu terpengaruh karena wheelbase-nya lebih pendek 10 mili. Mobil ini lebih sempit 25 mili, tapi dia lebih tinggi sekitar 30 mili, dan bobotnya itu bertambah sekitar 140 kg. Ya ini e-power sih. Kepengennya lebih kerasa compact dan kepengennya yang versi baru. Sayangnya, belum dijual. Jadi kalau kalian mungkin punya masukan gitu kepada teman-teman Nissan, bisa drop komen di bawah. Mungkin harganya berapa, apakah harus e-power atau enggak, mungkin trimnya yang apa, apakah yang Luxion ini atau Highwaystar juga udah cukup. Kalian bisa drop komentar kalian di bawah. Yang jelas, mobil ini bisa jadi pembeda di segmen medium boxy MPV. Kenapa? Karena Foxy belum pakai teknologi hybrid. Mumpung Foxy belum hybrid, harusnya Nissan masukin ini ya. Dan harganya moga-moga nggak akan terlalu jauh dibandingkan dengan harganya Foxy yang sekarang. Mungkin main di 600-an mungkin masih cukup masuk akal. Karena teknologi power itu powernya oke, dan dia bisa mengirit bahan bakar. Kan kita udah buktiin di Kicks juga bahan bakarnya itu bagus. Oke, kayaknya itu aja dari Autonext kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe buat yang belum. Mampir juga ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya Autonext. Itu aja deh, sampai ketemu lagi. Bye!